ketawa juga nanti dibilang menghina, soalnya gimana ngomongnya saya jadinya. Tapi kalau hewan ternak itu berarti ada ternak apapun ya sebenarnya ya. Namanya ternak kan, hewan ternak kan. Al-an'am. Al-an'am adalah dalam kurung hewan ternak. Ini coba kalau mereka membaca, kita membaca surah Quran surah Al-an'am ya, anak-anak atau saudara-saudara. Kalau baik diartikan kita baca Al-Quran surat hewan ternak, kok kayaknya enggak. Wow. Apa ini maksudnya hewan ternak? Kan gitu ya teman-teman ya. Apakah menurut saya ya teman-teman, daripada membahas hewan ternak kayak gitu, sebenarnya kan kayak kita kan ada Matius, ya kan, seperti itu ya. Nah, kita baca aja deh, nggak usah lama-lama deh. Nah, dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Ya kan? Nah, dan telinganya tersumbat tetapi disuruh mendengarkannya, tapi hatinya dibuat tertutup dan telinganya disuruh dibuat tersumbat. Nah, kayak gitu gimana aku juga enggak tahu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga mereka tidak memahami dan telinga tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, bagaimana mereka tidak mau beriman kepadanya? Karena apa? Ya karena telinganya sudah disumbat, mata hati mereka sudah ditutup, tetapi mereka dituntut untuk memahaminya, dituntut untuk mengerti. Lah, kalau dituntut untuk itu ya jangan disumbat telinganya, jangan ditutup gitu loh. Seakan-akan dia yang nutup sendiri tetapi menyalahkan orang lain gitu loh. Apakah seperti itu? Saya juga tidak tahu ya. Nanti mungkin Pak Ustadz kita lah bisa menjelaskan gitu loh. Jadi kalau dibaca di sini ya, dan di antara mereka yang ada yang mendengarkan bacaanmu dalam kurung Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, udah dijadikan hatinya itu tertutup gitu, dan sehingga mereka tidak memahaminya loh kan, disuruh mengerti, disuruh mendengarkannya, ya kan, tetapi ditutup mata hatinya agar tidak memahaminya, dan telinganya pun disumbat gitu. Tetapi kok ya disuruh memahaminya, terus kalau tidak mau memahaminya dibilang kafir. Kok gitu ya? Nah, di sini kan agak bingung juga saya untuk memahaminya. Dan saya tidak memahami juga maksudnya kenapa, mengapa, ada apa, saya juga bingung nih. Itu aku tadi udah bingung di awal mengenai QS Al-An'am ini. Aku pikir QS Al-An'am ini QS yang nggak taunya ternyata artinya adalah hewan ternak. Nah, masa yang mau saya tanyakan itu ternaknya apa aja? Ada nggak ternak babi gitu? Nah, kita makin bingung ya teman-teman. Biar kita nggak bingung, bagaimana kalau kita mendengar pencerahan Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Garnet. Kita sapa dulu Pak Ustadz kita. Shalom Pak Ustadz. Ya, shalom Bu, shalom. Selamat malam semua ya. Artinya bisa menjelaskan bertausiah mengenai hewan ternak, Pak? Ya, memang begitulah ya. Ya. Kira-kira ternak apa aja ya, Pak? Ada. Ya, ada ternak laba-laba. Di sana kan banyak ternak laba-laba, ternak lebah, ternak sapi, betina, ternak. Oh iya, ternaknya semut, ternak semut yang nakal banget. Laba-laba, ankabut ya. Ya paham sendiri lah. Ankabut itu kan laba-laba ya. Iya benar. Ankabut itu adalah laba-laba. Jadi ternak laba-laba. Ya, gimana Bu? Kan atau ankabut atau semut, namel, ya kan? Atau fil itu gajah, ya kan?
Iya, gajah. Iya, alfil, iya. Ya pokoknya Alfil, ternak bagian apa lah, bagian kebun binatang lah. ya kan ternak Dia nggak hewan, tahu Pak. nama-nama binatang. Ya kan? Jadi, nah, saya jujur aja Pak, aku memang sih, kan biasanya kita QS 6 ayat ini, QS 7 ayat ini, QS 20 ayat ini gitu ya. Saat saya buka, arti Al-An'am ini adalah hewan ternak. Sebenarnya mau ngakak saya loh. Kok hewan ternak? Bu, terus biar Pak Ustadz saya apa tausiah dulu. Saya jadi tepuk jidat guling-guling aku nih, Bu. Aduh. Nah, Makanya ya kadang ya harus gitu memang, karena makanya kalau kita misalnya ada saat apa, kalau kita saat pengajian misalnya ya dikatakan mari kita buka surat sapi betina, oh itu nanti banyak yang marah, padahal gua menista itu. menista sapi betina Atau hewan ternak gitu ya. itu menista. Iya, surat laba-laba 1 itu makanya kita selalu menampilkan nomor saja. Gak usah dibacakan itu yang bahasa Indonesia aja. Ibu-ibu paling ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu, siang hari ini kita akan membacakan Al-Quran Karim, yaitu QS 6 atau Al-An'am, hewan ternak. Langsung mungkin saya langsung kali geger kali ya Pak ya, kalau begitu ya. Iya, geger. Gitu kali ya. Begini dari bilang menghina, bla 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 gitu ya. Apa sudah? Apa kalau Ustadz itu biasanya kan apa sewaktu awal mau berbicara sudah mandi basah belum? Kan gitu. Itu yang mereka baca. Jadi ya sekarang diserahkan kepada saya, terima kasih ya. Tapi nanti screen saya saja nanti diangkat, dibentangkan ya Bu ya. Oke, siap Pak. Siap. Jadi ya, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada rekan-rekan semua yang mendukung channel ini dimanapun dan kapanpun mendengarkan channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi tentang topik yang menjadi pertanyaan malam ini saya bacakan ini. Benarkah Allah membutakan mata hati dan menulikan manusia? Nah itu merujuk pada QS Al-An'am atau QS 6 ayat 25. Nah untuk itu saya mencoba biar kita bisa bedah, saya coba bentangkan saja screen saya. Ya, ini ya. Sudah belum dibentak? Sudah Pak. Oh ya sudah. Oke. Ya. Jadi ini saya bentangkan aja ya. Jadi kita baca dulu apa ini surat ini ya. Ada iklannya. Kita baca dulu informasi apa yang kita dapat dari surat ini. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, atau di antara orang-orang yang di sekitar Muhammad ini ya. Mereka ini adalah orang-orang yang di sekitar Muhammad.
ada yang mendengarkan bacaanmu dalam kurung Muhammad atau merujuk kepada Muhammad. Dan kami ini merujuk kepada Allah, telah menjadikan hati mereka tertutup. Artinya Allah ini telah menjadikan hati orang-orang di sekitar Muhammad ini tertutup. Dalam kurung sehingga mereka tidak memahaminya. Artinya orang-orang yang di sekitar Muhammad ini sudah ditutup oleh Allah sendiri hati mereka, sehingga orang-orang di sekitar Muhammad ini tidak mengerti, tidak memahami apa yang dibacakan oleh Muhammad, dan telinganya tersumbat. Nah, artinya Allah ini turun dari Sidratul Muntaha untuk menyumbat telinga. Dan kalaupun mereka atau orang-orang di sekitar Muhammad ini melihat segala tanda dalam kurung kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Karena tadi sudah ditutup ya, telinganya juga disumbat, matanya juga ditutup ya. Sehingga apabila mereka atau apabila orang-orang yang di sekitar Muhammad ini datang kepadamu atau kepada Muhammad untuk membantahmu atau membantah Muhammad, orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mengikuti Isa ya, itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Nah, begitu informasi yang kita baca dari QS 6 ayat 25. Jadi setelah kita membaca Quran ini atau QS ini, maka kita akan coba memahami dan mengambil poin apa saja atau pesan apa saja yang disampaikan oleh ayat ini. Oleh sebab ayat ini disampaikan pada Muhammad, maka orang kedua yang dimaksud dalam ayat ini adalah tadi Muhammad sendiri yang di dalam ayat ini. Jadi poinnya adalah pertama, bahwa di antara orang-orang yang di sekitar Muhammad itu ada yang mendengarkan bacaan Quran. Ini ya. Tadi ada yang mendengarkan Quran, ya. Ini. Atau membacaan Muhammad, ya. Nah, kedua, lalu informasi kedua yang kita dapat bahwa sebenarnya Allah telah meletakkan tutupan atau menutup hati orang yang di sekitar Muhammad itu. Nah, ini dia ya. Hati mereka tertutup ya. Artinya informasinya tadi ada orang yang mendengarkan bacaan Muhammad, kemudian Allah menutup hati mereka, ya kan? Lalu poin yang ketiga kita dapat di sini, sehingga mereka atau yang di sekitar Muhammad ini tidak memahaminya lagi karena sudah ditutup tadi hati dan telinganya juga disumbat ya. Dan seandainya pun orang-orang di sekitar Muhammad ini melihat segala tanda atau kebenaran, maka orang di sekitar Muhammad ini tetap tidak mau beriman kepadanya karena tadi juga ditutup ya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, kemudian diinformasikan di sini orang-orang kafir itu berkata ini Al-Quran atau yang dibaca Muhammad itu tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Itu yang informasi yang kita baca di apa ini. Jadi sekarang kita bedah dulu satu-satu. Kalimat per kalimat ya. Jadi pertama, setelah kita membaca isi Quran tadi, atau kita mengambil poin-poin pesan apa yang terkandung dalam kalimat Al-Quran ini, menjadi pertanyaan pertama, mengapa Allah SWT harus turun dari Sidratul Muntaha hanya untuk menutup hati dan telinga orang di sekitar Muhammad. Lalu pertanyaan kedua, mengapa begitu tega Allah yang katanya Ar-Rahman Ar-Rahim atau yang Maha Pengasih dan Penyayang
menutup atau menyumbat telinga orang yang di sekitar Muhammad, sehingga mereka tidak mengerti lagi. Lalu, konsekuensi apa yang harus diterima orang yang sudah ditutup Allah ini telinganya dan hatinya? Padahal Allah ini sendiri yang membuat mereka tidak mengerti. Lalu, poin keempat atau pertanyaan keempat, mengapa orang di sekitar Muhammad ini mengatakan Quran ini hanyalah dongengan orang yang terdahulu, katanya ya. Cuman saya tidak berani menyimpulkan, hanya saja saya mempertanyakan dari kalimat atau poin-poin yang disampaikan dalam Quran ini, itu akan menjadi pertanyaan. Dan setelah pertanyaan, lalu apa jawaban dari penulis cendekiawan Muslim sendiri? Kita coba baca pertama dulu ya, kita baca ke-19 ayat 83. Mengapa Allah ini tadi menutup atau turun dari Sidratul Muntaha, menutup hati dan telinga orang di sekitar di sekitar Muhammad ini. Lalu apa kerjaan Allah itu sebenarnya? Siapa yang menutup? Yang disuruhnya menutup. Nah, itu kita coba dulu ke 19 ayat 83 ya. Untuk menjawabnya, atau mungkin inilah jawaban yang bisa kita cari dulu ya. 1983. Informasi apa yang kita dapat dari sini, kita coba baca. Artinya, ini kita bacakan ya. Tidakkah engkau melihat, atau tidakkah yang membaca lah ini ya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami atau Allah, merujuk pada Allah, telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sepertinya pekerjaan Allah ini salah kerja ini, ya. Tidakkah kamu lihat bahwa sesungguhnya kami mengirim setan-setan? Berarti yang mengirim setan-setan itu adalah Allah sendiri, menurut ayat ini. Kalau menurut ayat ini kita baca bahwa entah kejadian apa sehingga harus Allah bekerja sama atau memberikan komando kepada setan-setan untuk mendorong manusia supaya kerjaan setan ini sekarang mendorong manusia supaya berbuat maksiat dengan sungguh. Mengapa? Ada apa? Mengapa manusia itu? Mengapa harus Allah ini mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat? Apakah memang Allah itu suka dengan kalau manusia itu sudah berbuat maksiat? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus disuruh apa ini? Padahal manusia itu ciptaannya katanya ya. Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi mengirim setan. Kenapa harus Itu yang menjadi masalah. Bukankah kalau memang Allah ini adalah pencipta,
mengapa tidak berusaha membuat manusia percaya atau mengikutinya atau mengajari, tetapi malah mengirim setan? Apakah kalau manusia itu sudah tersesat, Allah ini bertambah kemuliaannya? Itu yang menjadi pertanyaan masalah ya. Makanya kata iblis dalam Qiyas 38 ayat 82, apa jawaban iblis? 38 ayat 82. Sekarang setan sudah diutus ya. Lalu apa jawaban iblis? 38, saya coba buka ya. 38 ayat 82. Setelah diutus setan itu, lalu iblis menjawab. Iblis menjawab ini ya. Ini kata-kata iblis. Demi kemuliaanmu, atau demi kemuliaan yang mengutus setan ini, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Berarti Allah kerjasama dengan iblis untuk menyesatkan manusia yang katanya ciptaannya, ya. Apakah kalau jadi yang menjadi masalah, apakah kalau sudah berhasil iblis menyesatkan manusia, maka Allah ini tambah kekuasaannya? Padahal katanya Allah ini adalah Al-Aziz. Itu kalau bisa kita baca misalnya itu dalam Asmaul Husna itu Al-Aziz, yang maha kuat. Mengapa harus menyesatkan manusia? Mengapa harus turun untuk menyumbat telinga orang di sekitar Muhammad? Bahkan iblis sampai berhasil dalam usahanya untuk menyesatkan manusia karena kekuasaan Allah. Dalam misi penyesatan itu memang iblis ini atau setan ini berhasil ya. Tapi sebagian itu bisa kita baca Qiyas 36 ayat 62. 36 ayat 62. 36. Saya coba baca dulu 36 ya. Setelah Allah mengirim setan, iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu dijawab di sini lagi dikatakan iblis sebagai hasil laporan dari iblis atas keberhasilannya. Ini laporannya kita baca ya. Nah ini. Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Artinya pekerjaan iblis atau setan ini yang diutus oleh Allah tadi untuk menyesatkan manusia ini berhasil menyesatkan sebagian besar. Maka apakah kamu tidak mengerti? Katanya. Jadi kalau kita mengerti, apa konsekuensinya? Ya kita memang mengerti karena memang kerjaan Allah. Cuma yang menjadi pertanyaan, mengapa kekuasaan atau sosok yang maha pengasih, yang katanya itu maha pengasih, Ar-Rahman itu malah digunakan untuk menyumbat telinga dan menutup mata orang sampai tersesat. Dan tidak cukup sampai di situ, tak malah mengirim iblis. Lalu bagaimana caranya iblis yang disuruhnya tadi? Caranya untuk menyesatkan manusia. Kita baca 35 ayat 8. 35 ayat 8. Saya coba baca ya.
35 ayat 8. Maka, apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah, malah di sini ikut-ikut juga Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan tidak cukup hanya iblis ternyata. Tuh ya. Ini ayat berapa tuh ya? Tidak cukup hanya apa? Oh, iya, kata pas. 35 ayat 8. Tidak cukup hanya iblis tadi yang dikirim, tetapi juga ternyata di sini sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Padahal ini kerjaan Allah dan iblis ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Itu katanya informasi yang kita baca dari ayat ini. Lalu kalau kita baca, kalau teliti ayat ini, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya? Artinya ada orang yang yang berlaku buruk lalu dijadikan terasa indah. Padahal ini kerjaan Allah dan setan ya. Lalu menganggap baik perbuatan mereka itu katanya. Padahal tadi Allah itu yang yang menutup atau menyumbat hati orang, menyumbat telinga orang sehingga tidak mengerti dengan ajaran yang diajarkan. Lalu diperkuat lagi atau diperkuat lagi kata-katanya bahwa Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Artinya Allah ini memang asli penyesat dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Artinya suka-suka Allah kepada siapa yang diberikan petunjuk. Padahal Allah ini yang menutup telinga orang, menutup hati orang, menutup mata orang. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Protek sekali Allah ini terhadap Muhammad. Menurut apa ini? Sangat protek. Padahal bisa saja karena kekasihnya itu ya. Lalu kalau kita baca lagi isi Quran yang ternyata Allah ini turun dari Sidratul Muntaha hanya untuk menyesatkan siapa yang dikehendaki. Artinya yang tersesat itu adalah kehendak Allah itu sendiri. Sebab dikatakan misalnya bahkan dikonfirmasi lagi dalam kes 14 ayat 4 dikonfirmasi lagi bahwa Allah itu adalah penyesat. Ya. Jadi kalau Tuhannya sendiri sesembahannya juga sosok penyesat, ya pasti sudah pasti bahwa umatnya juga sudah pasti disesatkan. Ini dikonfirmasi di sini. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Artinya ini mengkonfirmasi ayat yang tadi bahwa Allah itu adalah Maha Penyesat. Meskipun di kata-kata terakhir dia katakan Dia yang Maha Perkasa. Ini perkataan orang lain karena Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Tapi maha bijaksana ini belum tentu maha bijak sini ya. Hanya di sana saja dia bijak. Di sini enggak. Lalu kita ke apa lagi? Jadi itulah informasi atau pesan yang terkandung dalam ayat yang kita pahami itu. Artinya adalah Allah itu adalah penyesat. Tidak jauh beda dengan iblis yang juga penyesat. Cuman perbedaannya sedikit saja. Hanya iblis itu mendapat mandat dari Allah. Bahwa itu adalah perkataan atau iblis itu mendapat mandat dari Allah. Sebab iblis itu juga ternyata adalah hasil dari pekerjaan Allah, makanya dia itu jadi penyesat. Artinya bahwa iblis ini juga ternyata adalah disesatkan Allah sendiri. Karena dikatakan dalam Qiyas 15 ayat 39, Qiyas 15, coba ya. Qiyas 15 ayat 39 dikatakan di sini, kita baca, supaya jangan jadi fitnah, bahwa ternyata Allah itu juga yang menyesatkan iblis ini. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Artinya bahwa iblis ini tersesat adalah keputusan Allah itu sendiri ya, atau Tuhan itu sendiri. Ya. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat. Artinya iblis ini sesat adalah keputusan Allah. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Makanya indah tadi perlakuan orang. Dan ini adalah sebenarnya skenario Allah sendiri. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi Allah tadi menutup hati pikiran orang, menutup telinga orang. Setelah Allah menutup telinga dan hati pikiran orang tadi, dan mata orang juga ditutup, nah iblis bekerja demi kekuasaan Tuhan itu, mereka menyesatkan, atau iblis ini menyesatkan atas perintah Allah. Lalu apa konsekuensi yang akan diterima orang yang disesatkan tadi? Nah, setelah mereka disesatkan, konsekuensi yang harus diterima oleh yang disesatkan ini. 3972 kita baca dulu ya. Qiyas 39 ayat 72. Qiyas 39 ayat 72. Tunggu, salah tunggu ya sebentar ya. Tiga sembilan, aneh. Oh salah 39, ini salah pencet rupanya saya. 39 yang saya maksud 39 rupanya salah pencet menjadi 37. 39 ayat 72. Konsekuensi apa yang diterima orang yang sudah tersesat ini? Aduh.
dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka atau itu, kamu kekal di dalamnya. Ini harus kita ingat dunia, yang memasuki pintu neraka ini kekal di dalamnya, ya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri, katanya. Yang tadi yang menganggap perbuatan buruk mereka itu menjadi baik. Padahal ini kerjaan Allah, ya. Allah sendiri yang bekerja di sini. Jadi artinya lalu siapa yang dimaksud di mereka ini, kata mereka ini, ya, siapa yang dimaksud mereka? Ini kata mereka ini, ya, siapa yang dimaksud mereka ini dalam ayat ini? Kita coba cari tahu dulu siapa, kita cari tahu dulu mereka yang dianggap di situ. Mereka atau lebih dari satu, ya. Lalu kita baca untuk mencari jawabannya siapa itu yang dikatakan mereka itu, yaitu Kes 22 ayat 19. 22:19. Kita coba baca Kes 22 ayat 19. Lewat. Ada. Jadi meskipun katanya Quran ini jelas terperinci, ya, kita harus menyusun sendirilah. Jadi yang dimaksud mereka dalam Kes 39 ayat 72 tadi, inilah, ya. Inilah dua golongan, ya, yaitu golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, ya, atau Tuhan kedua belah pihak ini. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka. Ini tuh orang-orang kafir, ya. Untuk mereka, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih, ya. Jadi, nah di sini jadi ada kafir, ya. Lalu siapa yang kafir ini? Yang jadi pertanyaan, siapa di situ yang dianggap kafir? Jadi dari, bentar, ya. Bentar, ya. Jadi tadi diinformasikan ada orang mukmin itu yang masuk neraka, ya juga kan, dan orang kafir juga masuk neraka. Lalu siapa yang kafir ini? Kalau orang mukmin itu kita sudah tahu lah siapa itu, ya kan? Yang kafir ini sekarang menjadi pertanyaan. Nah, untuk menjawabnya itu kita coba baca Kes 3 ayat 55. Siapa yang kafir sebenarnya supaya kita paham, ya? Kes 3 ayat 55. Siapa yang dimaksud kafir? Supaya kita paham dulu, ya. Diinformasikan di sini dalam kurung, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini kita sudah tahu ini sekarang, kalau Isa ini diangkat kepada Allah itu sendiri. Serta menyucikanmu dari orang-orang kafir. Ini, ya, menyucikanmu dari orang-orang kafir. Di sini ada kafir, ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir. Artinya, orang-orang yang mengikuti Isa ini
Karena mengikutimu, ini berbicara kepada Isa sekarang. Mu dikatakan di sini di atas orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang mengikuti Isa ini di atas orang-orang kafir. Lalu yang tidak mengikutinya, itulah yang orang kafir. Yang tidak mengikuti Isa inilah yang dimaksud orang kafir yang masuk neraka tadi. Sampai kapan? Hingga hari kiamat. Sekarang belum kiamat ya. Hingga hari kiamat. Jadi orang yang tidak mengikuti Isa ini adalah orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepada akulah engkau kembali. Lalu aku memberi keputusan tentang apa yang kau perselisihkan. Nah, jadi jelas di sini orang kafir itu adalah orang yang tidak mengikuti Isa. Sementara orang yang mengikuti Isa tadi, yang mengikuti orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Bukan setahun 2 tahun, tetapi hingga hari kiamat. Biar kita paham ya, jadi memaknai ayat itu harus begitu. Jadi kita sudah tahu sekarang siapa orang-orang kafir itu, yaitu orang yang tidak mengikuti Isa itu orang kafir, sementara orang yang mengikuti Isa, nah itu di atas orang kafir katanya. Nah, begitu ya. Lalu poin keempat tadi ya. Lalu mengapa dikatakan tadi di ayat tadi, coba ya, kita coba baca lagi ke ayat 25 ayat 6. Biar kembali lagi kita Kes 6 ayat 25 tadi ya. Biar kita baca satu-satu lagi. Nah, itu sudah artinya kita sudah mengerti tentang poin-poin mulai dari sini kita sudah dapat poin tadi dari sini sampai sini gitu ya. Sampai sinilah. Sampai sini kita sudah sudah bahas ya. Lalu sampai sini. Lalu sekarang kenapa ada pertanyaan orang-orang kafir itu berkata ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang terdahulu. Nah ini sekarang kita bahas ya. Mengapa orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongengan orang-orang terdahulu. Nah, untuk itu kita cari tahu lagi dari informasi ini dari Al-Quran atau dari penulis buku Muslim. Kalau kita baca misalnya Kes 16 ayat 103. Kes 16 ayat 103. Kes 16 ayat 103. Informasi apa yang kita dapat di sini? Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, atau orang-orang di sekitar Muhammad berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Nah, atau orang di sekitar Muhammad ini berkata bahwa Al-Quran itu diajarkan manusia kepadanya, atau kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya dalam bahasa Ajam adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang
jelas. Itu informasi yang kita baca dari ayat ini. Ya. Lalu kita bahas. Lalu mengapa ada yang menjadi pertanyaan? Mengapa ada ayat yang mendudukan bahwa orang di sekitar Muhammad mengatakan Al-Quran diajarkan dalam bahasa ajam, diajarkan manusia kepada Muhammad tadi. Nah, coba kita baca dulu ya. Dan juga dikatakan bahwa ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah dongengan-dongengan. Nah, untuk itu kita coba dulu cari apa dulu informasi lagi lebih lanjut. Qiyas 8 ayat 31. Qiyas 8 ayat 31 dulu ya. Qiyas 8 ayat 31. Nah, kita himpun dulu apanya, pertanyaannya. Lalu nanti kita cari tahu jawabannya. Dan apabila, dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar dalam kurung ayat-ayat seperti ini. Artinya orang-orang di sekitar Muhammad itu sudah pernah mendengarkan ya ayat-ayat sebelumnya. Yang sama seperti yang dibacakan itu. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti itu. Artinya orang-orang di sekitar Muhammad ini juga sudah tahu apa yang dibacakan. Tanpa dibacakan Muhammad juga sudah tahu. Jadi makanya mereka mengatakan Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dongeng yang dibacakan itu. Kan makanya mereka paham. Tanpa dibaca juga sudah tahu kami itu kan gitu ya itu katanya. Misalnya ya. Lalu dituduhkan lagi. Dikatakan dalam Qiyas 25 ayat 4 sampai 5 ya. Bahwa Quran itu sebenarnya adalah dituliskan siang dan malam. Coba kita baca dulu apa? Qiyas 25 ayat 4 sampai 5. Qiyas 25 kita cari tahu dulu lagi apa informasi apa yang kita dapat tentang apa ini Quran ini. 25 ayat 4 sampai 5 nanti kita baca satu-satu dulu ya. Kita baca. Lalu Quran itu sebetulnya dijawab oleh Quran sendiri. Dan orang-orang kafir berkata, atau orang-orang kalau kafir ini sebenarnya kita udah tahu tadi yang tidak mengikuti Isa itu ya. Berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia. Artinya orang-orang kafir ini, orang-orang di sekitar Muhammad ini berkata bahwa Al-Quran itu hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh membantunya ini. Kita coba nanti cari tahu. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta besar. Lalu di ayat 5-nya, kita coba baca 25 ayat 5-nya lagi. Sampai tadi, lalu sambungannya ke ayat 5 ya. Qiyas 25 ayat 5. Dan mereka berkata, atau orang-orang kafir tadi berkata, atau orang-orang di sekitar Muhammad berkata, itu hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh membantunya ini. Kita coba nanti cari tahu. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta besar. Lalu di ayat 5-nya, kita coba baca 25 ayat 5-nya lagi. Qiyas 25 ayat 5. itu
hanya dongengan-dongengan orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Artinya Muhammad ini meminta supaya dituliskan. Lalu dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nah, dibaca itu ya, hingga dia hafal. Tuliskan dulu apa itu? Dongeng-dongengan itu. Lalu dibacakanlah tiap pagi sampai petang. Lalu siapa yang menuliskan ini disuruh? Kan begitu. Siapa orang yang dimaksud, yang menuliskan, yang membacakan dongengan-dongengan ini kepada Muhammad mulai pagi, setiap pagi sampai petang. Nah, untuk itu kita coba cari informasi dari dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham mengenai cerita ini. Kita coba baca Sirah Nabawiyah halaman 297. Ini saya stop dulu ya. Al-Quran ini saya stop dulu. Lalu saya buka kembali Sirah Nabawiyah sebentar ya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Udah makin aja. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kita buka halamannya. Itu sudah dibentangkan belum ya? Coba ya. Ya. Sudah, Pak. Saya masukkan 297 di halamannya ya, 297. Biar diingat. Ya, kita baca ini. Siapa yang mengajarkan ini kepada Muhammad? Menurut informasi yang kita dapat dari dari Sirah Nabawiyah ini, ya. Udah lewat ya? 297. Ini ya. Kita baca di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali duduk di marwah. Sering artinya bukan sering. Kalau sering itu maksudnya bukan sekali ya, tetapi selalu. Tepatnya di tempat dagangan anak muda Kristen yang bernama Jabir. Ia budak milik Ibnu Ad-Hadrami. Orang-orang Quraisy berkata, demi Allah Muhammad tidak diajari banyak hal yang ia bawa kecuali oleh Jabir. Artinya Muhammad ini diajari ya. Muhammad ini diajari oleh Jabir, budak milik Ibnu Al-Hadrami. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka itu. Nah, ini yang tadi yang dikatakan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan kepadanya oleh seorang manusia kepadanya Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Ini ya. Sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Jadi sebenarnya Al-Quran itu diajarkan oleh si Jabir ini. Jadi sering dia nongkrong di kedai istilahnya ini, di tempat dagang. Nah, selalu nongkrong. Makanya banyak persamaannya dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. Makanya orang-orang di sekitar Muhammad tadi mengatakan, itu udah kami tahu itu, katanya. Tanpa dibacakan juga sudah kami tahu itu. Tanpa dia bacakan juga kami sudah hafal itu, katanya. Nah, itu kan dongeng-dongeng orang terdahulu, katanya. Itu katanya di informasi yang kita baca tadi. Nah, kita lanjut lagi.
Ya, jadi kita sekarang sudah tahu bahwa uh, bahwa Muhammad itu sering duduk di tempat kedai atau tempat dagangan di Marwa, di tempat dagangan orang Nasrani. Kalau sering dia ngapain dia di situ? Dan selalu diajari sama si Jabir tadi, budak si orang Nasrani tadi. Cuman yang menjadi berita baiknya tadi ya, yang menjadi berita baiknya bahwa orang-orang kafir, orang-orang orang-orang Muslim tadi yang masuk neraka, hanya berita baiknya bahwa bukan hanya mereka saja yang masuk neraka. Lalu siapa teman mereka di situ? Nah, untuk itu kita coba baca hadis Muslim 5084 ya. Pak Ustadz, 50, iya. tadi Pak Ustadz bilang Nabi mereka sering nongkrong di kafe kopi gitu ya. Minumnya kopi apaan Pak? Iya, Kopi iya. latte ya Pak ya? Kopium. Oh kopium, itu. bukan kopi latte. Iya, sorry. Teruskan. Kopium cap lalate, iya. Jadi Iya. sekarang kita akan cari tahu dulu, tadi kan diinformasikan bahwa terjadi perdebatan antara orang kafir dan orang Muslim tadi kan masuk neraka. Cuman yang menjadi berita baiknya di sini bahwa bukan hanya mereka yang masuk neraka, tetapi kita coba baca, coba di share screen saya. Ini berita baiknya. Muslim 5084. 5084. Ini bukan kata saya. Ini saya besarkan dulu ya sebentar ya. Saya besarkan dulu sampai 200% ya. Siapa saja teman dari Muslim ini di dalam neraka? Nah, kita coba ya. Kita coba cari tahu. Dari Qatada telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka jahanam selalu berkata, masih adakah tambahan? Hingga Rabb pemilik keagungan tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya. Kaki siapa di sini? Kaki Allah. Masuk neraka. Itu berita baiknya. Lalu neraka berkata, cukup. Karena ini yang terakhir. Tidak ada lagi penyesat. Makanya neraka ini berkata cukup. Cukup. Ini cukup ini. Lain pula ini ada cukup bahasa apa ini? Bahasa Minang ini. Cukup katanya. Demi keagunganmu. Itu berita baiknya. Jadi bukan cuma orang kafir dan orang apa tadi yang masuk neraka ya. Biar kita tahu. Bukan saya yang mengatakan. Ini. Hingga Rabb pemilik keagungan tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya. Jadi kaki Allah itu sekarang di mana? Di neraka. Biar kita tahu. Sebagian dihimpun pada sebagian yang lain. Telah menceritakan kepadaku Jubair bin Harb. Telah menceritakan kepada kami. Dan ini banyak hadis terkaitnya. Jadi bukan satu hadis yang mengatakan bahwa Allah itu ada di neraka. Kita coba baca hadis apa? Bahwa Allah itu ada di neraka. Lagi jalan-jalan ya Pak ya. Ya pokoknya sudah penuhlah apa? Penuhlah neraka karena besar kaki Allah itu kan, makanya penuh. Cuman dia neraka. Ustadz. Ya. Kan tadi dibilang neraka bilang cukup gitu kan setelah kakinya
Allah Allah itu masuk. Masuk. Mungkin bukan kepenuhan, Pak. Iya. Apa keambuan, apa kebauan, apa cukup, aduh, gitu. Malah sampai kesempitan di situ, neraka itu kesempitan ya. Iya. Nabi bersabda jangan tidak henti-hentinya menuturkan masih ada ketambahan. Kieskap ayat 30 sampai Rabiul Ajati meletakkan kakinya di sana hingga neraka mengatakan cukup demikian kemudian hingga sebagian penghuni neraka menghimpit sebagian yang lain. Artinya kesempitan karena kebesaran kaki Allah ini. Jadi sekarang kita tahu bahwa Allah itu di neraka ya. Bukan saya yang berkata, tapi ini sebagai bukti yang mengatakan bahwa Allah itu kakinya di neraka. Kalau kakinya di neraka, ya tentu saja badannya juga di neraka dong. Gak mungkin apa. Ya sudah pasti dia berada di neraka, begitu Pak. Gak mungkin cuma kakinya di neraka, lalu badannya tidak ikut, ya pasti. Cuman karena kebesaran, makanya terjadilah kesempitan ini ya. Menghimpit lain istilahnya, karena kebesaran. Bukan saya yang mengatakan, tetapi apa ini? Coba hadis terkait lagi. Terus ke neraka ngapain ya Pak kira-kira? Ya untuk memenuhi neraka itu. Mandi Bu, mandi. Mandi sama minum kopi lalate. Ngikutin Nabi. Kopi lalate tetap halal ya Pak ya. Terus saja penghuninya di masa terlalu hingga berkata masih ada ketambahan. Kaf ayat 30 hingga Rabiul Alamin meletakkan kakinya sehingga satu sama lain saling berdesak-desakan karena kebesaran kan. Hingga neraka berkata demi kemaluan dan kehormatanmu, sedangkan surga masih saja terlalu longgar karena Allah sudah di neraka ya, sehingga Allah menciptakan makhluk baru katanya ya. Jadi kita itu yang menjadi berita baik bahwa orang yang masuk neraka itu juga bersama-sama dengan Allah. Ya tentu saja kalau memang Maha Kuasa dia nanti kan akan didinginkannya juga, yaitu apa itu? Apa namanya neraka itu? Kalau dia Maha Kuasa kan? Berarti tidak ada keselamatan untuk mereka Pak ya? Allah saja tidak selamat. Iya toh? Tidak ada keselamatan kan? Lah Allahnya sendiri aja masuk neraka lah, apalagi umatnya. Tadi jangan-jangan Allahnya lagi main peta umpet kali Pak sama si iblis Pak. Sambil nunggu kiamat Pak. Iya. Jadi bingung saya. Itulah berita. Kok bingung Bu? Kenapa? Ya pokoknya Allah itu sekarang di neraka Pak. Itu aja jawaban. Itu berita baik itu. Allah itu di neraka. Ya untuk memenuhi neraka. Itu. Bukan saya yang berkata, tetapi hadis ini yang berkata bahwa Allah itu ada di neraka. Dan kalau dibacakan tadi ya, tadi di hadis berapa tadi dibacakan bahwa Muhammad juga di neraka. Sebenarnya Muhammad juga jangan dibingungi. Diimanin saja Bu, diimani saja ya. Ini aku nggak mau. Menurut Pak Dhani sama Pak Madia begitu Bu. Kita nggak perlu memikir Bu ya. Jadi imani saja. Jadi asli ya bahwa sekarang kaki Allah itu ada di neraka ini ya, meletakkan kakinya sehingga satu sama lain berdesak-desakan hingga neraka berkata cukup demi kemuliaan dan kehormatanmu, sedangkan surga masih saja terlalu longgar karena Allah sekarang pindah ke neraka. Ya
Jadi bukan saya yang berkata, jadi Pas pindahan Bapak diajak nggak sih untuk ngangkutin barang-barang? nggak mau. Aku cukup menjual apa jahe saja lah di surga nanti ya. Jadi Bapak menjual jahe aja di surga, nanti buku Parmaso Bapak auto polos. Jadi itulah informasi yang kita dapat malam ini ya, bahwa ternyata Allah membuat mata hati orang dan telinga orang tertutup, dan kemudian iblis bekerja sama dengan Allah menyesatkan manusia. Setelah manusia tersesat, lalu dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah juga ternyata masuk neraka. Ya, jadi saya rasa itu saja dulu yang bisa saya bentangkan malam ini.